Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratama Nasila Quraniawan, mahasiswa semester 4 jurusan Ekonomi Syariah. Pada video kali ini, kita akan membahas kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan. Namun sebelum kita membahas pada pembahasannya lebih lanjut, ada baiknya terlebih dahulu kita mengenal apa itu inovatif dan apa itu kreatif. Kreatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti yaitu menciptakan sebuah ide atau konsep dalam memecahkan suatu permasalahan, atau memiliki daya cipta, atau memiliki kemampuan untuk menciptakan, atau dalam arti lain, kemampuan untuk mencipta atau daya cipta. Nah, perbedaan dari kreatif atau kreasi itu sendiri, apabila kreatif itu lebih cenderung pada sifat seseorang kreatif, dan apabila kreasi itu lebih cenderung kepada pengimplementasian dari kreatif itu sendiri. Kemudian dalam kehidupan manusia, kreativitas dapat dituangkan dalam beberapa hal. Yang pertama, kreativitas dapat tertuang menjadi sebuah ide, kreativitas dapat tertuang menjadi sebuah gagasan, dan kreativitas dapat tertuang menjadi sebuah produk. Yang kedua yaitu inovatif atau inovasi. Inovatif merupakan kata untuk menyifati inovasi itu sendiri. Artinya, suatu hasil karya inovasi akan disebut sebagai karya yang inovatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi memiliki arti penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, seperti halnya gagasan, metode, atau alat. Sementara itu, kata inovatif berarti bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya perbedaan dari inovatif dan kreatif itu sendiri yaitu apabila kreatif cenderung menciptakan sesuatu yang baru, yang orisinil dan berbeda dari yang sebelumnya, dan apabila inovatif itu membawa sebuah pembaharuan terhadap sesuatu yang sudah ada, dalam artian memiliki nilai guna bagi orang lain dan membawa peradaban baru bagi manusia. Kemudian bentuk dari inovasi itu sendiri tertuang dalam beberapa hal. Yang pertama, inovasi dalam bidang pendidikan, inovasi dalam produk, inovasi dalam kebudayaan, inovasi dalam pelayanan publik, dan inovasi dalam teknologi. Selanjutnya menuju kepada topik utama pada pembahasan video kali ini yaitu contoh kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan. Dalam hal ini saya mengambil contoh dari kreativitas pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, yang mana mereka sudah menciptakan sebuah inovasi untuk peradaban manusia, terutama masyarakat Indonesia. Contoh dari kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan yang saya ambil dari pengusaha di Indonesia, yang pertama adalah saya ambil dari seorang pengusaha yaitu penemu atau pencipta Tokopedia. Beliau bernama William Tanuwijaya. Mungkin beberapa di antara teman-teman tidak mengenal siapa William Tanuwijaya. Ia merupakan pendiri situs jualbeli Tokopedia.com. Pria kelahiran 11 November 1981 ini adalah seorang anak daerah yang merantau ke ibu kota setelah lulus SMA dan meneruskan pendidikan sarjananya di Jakarta. Langkah William menjadi pengusaha sukses tidaklah mudah. Ia bahkan pernah menjadi penjaga warnet untuk mendapatkan uang tambahan. Dari menjaga warnet inilah dia mengenal dunia internet secara lebih dalam. Setelah menjadi penjaga warnet, William bekerja di beberapa perusahaan software dan game developer. Dari berbagai macam pengalaman inilah, ia kemudian merintis Tokopedia.com pada tahun 2009 sebagai sebuah website di mana tempat jual beli di antara penjual dan pembeli secara online. Yang kedua yaitu dari Ahmad Zaki, pendiri Bukalapak.com. Ahmad Zaki lahir pada 24 Agustus 1986 di kota Sragen, Indonesia. Ia adalah lulusan teknik informatika dari ITB pada tahun 2004. Ketertarikannya dengan dunia informatika tampak sejak bangku SD dan terbukti dari kemenangannya di berbagai kejuaraan dan olimpiade selama mengenyam pendidikan. Setelah lulus dari ITB, Ahmad Zaki mendirikan perusahaan jasa konsultasi teknologi bernama Sweet Media. Zaki membuat sebuah website yang menjadi proyek internal perusahaan. Proyek tersebutlah yang menjadi asal kesuksesan Ahmad Zaki, pendiri Bukalapak.com. Setelah menyelesaikan pengembangan Bukalapak.com, yang diselesaikan hanya dalam kurun waktu 2 bulan, Ahmad Zaki mengajak para pedagang mal dan UMKM untuk bergabung di Bukalapak.com. Tak disangka ajakan ini memperoleh respon sangat positif, dan menjadi Bukalapak.com tenar dalam sekejap. Contoh yang ketiga yaitu dari Ferry Unardi, pendiri Traveloka. Ferry Unardi merupakan pria kelahiran 16 Januari 1988 yang telah berhasil mendirikan Traveloka, situs mesin pencari tiket pesawat, kereta, dan hotel untuk bepergian. Ketika berada di bangku kuliah, tercetus ide untuk membangun perusahaan rintisan atau startup yang memfokuskan pada pencarian tiket pesawat. Berhubung ide startup yang Ferry miliki sangat unik, tak heran kalau ada banyak sekali investor yang tertarik menanamkan sahamnya. Sejak didirikan pada tahun 2012, Traveloka tetap menjadi situs pencari tiket pesawat terfavorit.
Dan contoh yang keempat yaitu dari Nadiem Makarim, pendiri Gojek, yang mana beliau sekarang merupakan Menteri Pendidikan di Indonesia sekaligus CEO dari Gojek. Nadiem Makarim lahir pada 4 Juli 1984. Ia sempat menjalani pendidikan SMA di Singapura, pendidikan sarjana di International Relations di Brown University Amerika Serikat, serta pendidikan master di Harvard Business School. Dengan latar pendidikan yang luar biasa, ia kemudian bekerja di sebuah perusahaan konsultan McKinsey & Company, Managing Editor di Seluruh Indonesia, terakhir sebagai Chief Innovation Officer di Kartuku. Namun tidak puas sampai di sana, Nadiem mendirikan PT Gojek Indonesia, penyedia jasa transportasi ojek di Indonesia yang berkembang pesat setelah aplikasi ponselnya diluncurkan pada awal 2015. Awal mula berdirinya Gojek adalah ide Nadiem yang melihat permasalahan utama pengendara ojek, yaitu tidak produktifnya tukang ojek karena kerap mangkal menunggu penumpang. Hal ini terjadi karena adanya giliran dalam melayani penumpang. Dari situlah, Nadiem menghasilkan inovasi yang mampu menghubungkan penumpang dan pengendara ojek sehingga bisa menerima order kapan saja, di mana saja tanpa harus mangkal. Saat ini Gojek telah membuktikan prestasi yang luar biasa. Setidaknya ada lebih 10.000 sopir Gojek yang tergabung dalam Gojek. Salah satu sumber peningkatan yang drastis karena adanya aplikasi berbasiskan Android. Harapan Nadiem, pendiri Gojek, adalah perusahaannya PT Gojek Indonesia dapat terus membantu serta melayani seluruh masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada. Kurang lebih seperti itulah contoh dari kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan yang saya ambil dari pengusaha-pengusaha di Indonesia. Semoga mereka dapat menjadi contoh kepada kita semua untuk terus dapat berkreasi dan berinovasi. Sekian video dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan saya mohon koreksinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.